Jadi Iya, iya. itu kerjaan sampingan saya nginpus printer. Oh, Selain nginpus manusia, kira-kira. bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat RSMH dimanapun Anda berada. Apa kabar di sore hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari ya. Senang sekali saya Meta dapat kembali hadir menyapa sahabat RSMH tentunya dalam program tercinta kita, podcast Sahabat RSMH. Dan hari ini kita berkesempatan untuk berbincang asik dengan salah satu SDM unggul RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Siapa beliau? Langsung saja yuk kita sapa. Ini dia Dr. Edo Tondat, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Halo dokter. Halo Mbak Meta. Halo sahabat RSMH. Iya. Baik, kabar baik. Apa kabar dokter? Kabar baik. Sehat ya, luar biasa. Terima kasih sudah berkesempatan untuk ngobrol ya hari ini dokter ya. Luar biasa di sela-sela kesibukan dokter yang ya saya yakin pasti sangat full sekali. Baik, di kesempatan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih dokter mulai dari masa kecil dokter ya, pendidikan, perjalanan karir, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mau dibagikan dengan sahabat RSMH. Mungkin bisa dimulai dari kelahiran nih dokter nih. Boleh tahu nggak lahir dan dibesarkan di mana dan kapan nih dokter? Boleh ceritain sama sahabat RSMH. Ya, terima kasih. Saya kebetulan lahirnya di daerah Perakitan. Gimana tuh dok perakitan? Jadi kalau istilahnya itu Perakitan itu pinggiran Sungai Musi. Oh, masih di Palembang masih. Ya, jadi Iya. tepatnya di Kampung Kapitan. Oh, Kampung Kapitan benar-benar betul-betul. Oke. Kalau sahabat RSMH tahu, Kampung Kapitan itu adalah salah satu cagar budaya ya Betul. saat ini di Palembang, di mana katanya itu ada rumah yang ditinggali oleh keturunan para kapitan. Kapitan, Kapitan yang dulu sempat datang dari negeri yang jauh, negeri China, datang ke sini sebagai saudagar, akhirnya menetap di sini ya. Iya, betul. Nah, kebetulan saya itu diberitahu oleh orang tua saya itu generasi ke-13 Oh, dari kapitan itu. dari kapitan itu sahabat RSMH. Oke. Ibu saya sendiri itu pernah tinggal di rumah yang sebelah kanan. Jadi dulu ada 3 rumah, tapi sekarang tinggal sisa mungkin 2 rumah karena satu sudah tergerus oleh waktu. Oke. Tapi boleh mampir nanti kemarin. Ditawarin nih sama dokter Edo boleh mampir katanya. Iya. Oke nih dokter, jadi dokter tinggal dari kecil, maksud saya dilahirkan berarti sudah di Palembang ya dokter Iya, ya. sudah di Palembang. Oke, jadi jadi keturunan dari Kampung Kapitan. Kampung Kapitan itu sendiri. Dan untuk perjalanan pendidikannya nih dokter, berarti sudah dari Palembang semua. Ya, jadi Boleh dibagi. saya lahir di Palembang, kemudian sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMU sampai kuliah. Itu semuanya di Palembang. Oke, disebutin nih dok. Siapa tahu ada alumni-alumni yang nonton gitu ya. Oke, saya dulu di TK Tadika Puri namanya. Tadi Kapuri, oke. Kemudian SD Saperius 2, kemudian SMP Saperius 1, SMU Saperius 1. Saya sebagian besar di sekolah Katolik. Karena memang keluarga kami adalah keluarga Katolik. Oke. Kemudian waktu masuk kuliah, akhirnya mengikuti jejak orang tua, ngambil kedokteran. Jadi FK, Fakultas Kedokteran saya dari UNSRI. Nah, kemudian baru setelah sekian lama ibaratnya jadi anak mami papi gitu ya, saya akhirnya berkesempatan untuk keluar setelah menjalani program spesialisasinya. Jadi saya ambil program spesialis jantung dan pembuluh darah itu di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau di FKUI di Jakarta. Nah, itulah pertama saya keluar dari kota Palembang ini, mencoba mengembangkan sayap di luar. Sampai akhirnya kan kembali lagi ke sini. Kembali lagi ya untuk mengabdikan diri ya dokter ya. Betul. Oke, baik. Oh, berarti dari SD sampai dengan kedokterannya masih di Palembang, kemudian dilanjutkan spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Indonesia. Tadi dengar-dengar katanya mengikuti jejak orang tua nih dokter. Oh, berarti orang tua dokter keduanya atau salah satu nih dokter? Jadi kedua orang tua saya adalah dokter umum. Oke. Keduanya itu adalah pensiunan dosen, mengajar selama lebih dari 30 tahun di FK Unsri sendiri. Ayah saya seorang dosen parasitologi, ibu saya itu dosen biokimia.
Bintang biokimia. Namun memang saya ini masuk ke area klinisi. Ya, kalau kedua orang tua saya kan di area praklinik. Oke. Saya bisa masuk ke klinik jadi sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Seperti itu ya dokter. Jadi memang kedua orang tua dari dokter Edo ini merupakan dokter ya, dan juga tapi tidak berpraktek, maksudnya seperti itu. Berpraktek sebagai dokter umum. Dokter umum, oke, baik. Dan dilanjutkan dengan spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Indonesia. Luar biasa sekali nih dokter. Boleh diceritain nggak nih dokter pengalaman mungkin ada yang menarik dari SD, SMP, SMA, ada nggak sih dokter cerita-cerita tentang kehidupan dokter yang menarik, boleh diceritain sama sahabat SMA? Intinya saya menikmati kehidupan sebagai seorang anak ya, mungkin berlindung di orang tua itu sampai kuliah tadi ya. Oke. Kuliah selesai juga dan akhirnya menempuh pendidikan lanjutan di luar. Nah, justru pengalaman yang menarik itu banyak terjadi yang di luar. Luar ya dokter, oke. Ya, Jakarta itu yang kehidupannya kan lumayan keras ya. Mungkin kalau kita tahu ya tiap hari harus bergumul dengan macet, ya kan. Kemudian juga kehidupan di sana cukup keras ya. Mungkin ya saya sempat hilang HP 2 kali. Waduh, luar biasa pengorbanannya ya. Tadi kan sempat tinggal juga ngekos lah istilahnya di daerah Senen gitu ya. Senen ya, kemudian hilang laptop pernah 2 kali gitu ya. HP 2 ya, sahabat SMK. Laptop 2 ya. Nah, saya rasa itu semua kalau dihitung-hitungnya ada terus apa lagi nih dokter yang hilang? Ya, artinya kemudian juga kan dalam perjuangannya kan kita mungkin harus juga mencari semacam penghasilan tambahan. Oke, menarik nih penghasilan tambahannya nih ya kan? Penghasilan tambahannya ini gimana nih dokter kira-kira? Jadi di zaman itu mungkin sekitar 15 tahun yang lalu sih ya. Ya saya sih sempat bekerja sebagai, pada saat saya dokter umum di sana, saya sempat bekerja sebagai dokter puskesmas. Dokter puskesmas itu sebagai apa nih? Dokter umum. Dokter puskesmas itu sambil nunggu masuk kuliah sekolahnya gitu ya. Nah itu saya jaga 24 jam dari pagi sampai ke pagi lagi. Menerima pasien lebih dari 100 pasien. Dokter sendirian? Ya, sendirian. Dibayar Rp100.000 saja per hari. Wow, luar biasa. Benar-benar maksudnya di sini pengabdian banget ya. Maksudnya kalau dinilai dari materi itu jauh ya dokter, jauh maksudnya dari ya. Pengeluaran atau kehidupan hidup kita di sana ya. Kemudian sempat juga pada waktu sekolah di sana lagi residen, sempat jualan mie ayam. Jadi mie ayam itu dulu saya jual konsepnya tuh mie hijau ya. Mie hijau tuh yang berasal dari sayuran gitu ya. Jadi ibaratnya dokter kalau mau ya jual mie ayam yang sehat, kira-kira gitu. Basicnya harus sehat ya dokter. Ya. Sempat juga maksudnya ini penasaran nih soal yang jual-jual mie tadi ya kan ya saya. Itu berlangsung berapa lama dan gimana nih dokter progresnya, maksud saya? Emang dokter ada basicnya kah atau gimana sih? Kira-kira sampai bisa jualan itu, ya kan? Sih sebenarnya semuanya kan namanya kita berusaha atau mengupayakan sesuatu itu biasanya berasal dari hobi. Oh, berarti hobi ya? Sukanya makan mie gitu kan? Nah, pengen makan mie yang enak untuk sekolah gitu ya. Nah, jadi kita berpikir gimana kalau kita ciptakan mie yang enak, yang sehat, yang bisa dikonsumsi oleh teman-teman juga residen gitu ya. Jadi mungkin awal idenya sih seperti itu. Nah, selain ini juga sempat juga kita usaha sebagai pengusaha printer. Perusahaan printer ya? Printer. Jadi dulu kan ada masanya di mana printer itu kita harus diinpus ya. Oh iya. Isi ulang ya. Nah, itu kerjaan sampingan saya nginpus printer. Selain nginpus manusia ya, kira-kira. Bisa ya. Ada sedikit kesamaan lah ya. Ada kesamaan karena waktu itu ternyata seni ngisi ulang printer itu juga pakai alat-alat kedok. Apa namanya? Ya, dapur. Jadi kurang lebih sama lah. Ganti chip, ya macam-macam lah. Jadi, luar biasa. Itu hal-hal yang menarik saat kita struggle di tempat orang ya, di tanah orang lain. Dan itu berlangsung berapa lama nih dokter? Mungkin pada saat dokter sekitar 1 sampai 2 tahun.
Ya, mie-nya mungkin waktu itu nggak berlanjut lagi. Oke. Ya, karena lagi-lagi mungkin karena kurang pengalaman bisnis kan. Jadi pada saat itu mengalami masalah dengan orang yang menyewakan, dengan mitra seperti kerja itu. gitu ya. Oke. Nah, ya kalau kasar kata sempat ditipu gitu. Oke, dari bisnis mie itu pun sudah banyak Ya, bangunnya juga ya, Dok? banyak jatuh bangun, banyak pengalaman juga. Misalnya waktu itu kita kan mau nyambung sewa. Kita dari tangan kedua. Ini orang Oke. punya tempat, dia sewa dari orang. Waktu itu sewa dari rumah sakit ya. Ya. Nah, tiba-tiba kita udah bayar uang sewanya. Ya. Ternyata sehari setelah kita bayar uang sewa, listrik mati. Karena Gimana? sebenarnya orang itu udah mau disuruh keluar, tapi dia masih nyewain ke Masih kita. menyewakan. Ya, jadi Oh, itu termasuk penipuan nggak sih? tengah Betul, penipuan. betul. Iya, Tengah iya, penipuan, iya. ya. Oke, terus gimana nih, dokter? Ya, akhirnya bisnis kita nggak berlanjut lagi untuk yang mie ayam, tapi mungkin untuk yang printer sih kita dilanjutkan oleh keponakan saya, Oh. sepupu saya yang sekarang tinggal di Jakarta. Dan untuk bisnis printer itu waktu itu mereknya Dr. Ing. Nah, itu sekarang mungkin sudah 5 besar kalau untuk urusan bisnis printer di Tokopedia. Oh, sahabat RSMH tahu kan merek itu ya, apa? Dr. Ing. Dr. Ing. Sebar di seluruh Indonesia. Ya, pakai Tokopedia waktu itu. Dengar itu termasuk Sekarang jadi Tokopedia. Dulu kita jual apa? luar biasa loh Iya, dokter kan? Edo ini ya. Sekarang sudah besar sekarang ininya. Sekarang dokter ya berfokus pada Ya. sekarang ini ya. Kita fokus pada profesi, yang mungkin yang bisnis seperti ini saya serahkan pada ya, sepupu saya itu yang memang tinggal di Jakarta. Sudah dipercaya ya dokter ya. Oke, dilanjutkan dengan spesialis jantung dan pembuluh darah tadi di Universitas Indonesia. Ya, Berapa lama nih jadi dokter perjalanan di Jakarta kehidupannya? kehidupannya ya. Jadi pertama untuk tembus sekolah spesialis itu sendiri di Indonesia itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Pertama itu karena memang lahannya terbatas, sedangkan peminatnya tinggi dan banyak gitu ya. Dan juga mungkin ada beberapa tes, ya tes misalnya tes kemampuan akademik. Kalau di UI itu ada namanya SIMAK gitu ya. Nah, kemudian juga persaingan yang ketat karena beberapa juga dikirim dari daerah lain, beberapa sudah dosen di beberapa perguruan tinggi. Saya sendiri untuk bisa tembus ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah itu nyoba kali ketiga. Kali ketiga baru Kali berhasil ketiga ya, baru dok? berhasil. Oke. Nah, sebenarnya tuh di awal saya tuh nggak langsung pengennya tuh ke dokter jantung dan pembuluh darah. Sebenarnya awalnya justru saya memulainya coba 2 kali itu di penyakit dalam. Oh gitu. Jadi dari dokter Iya. umum kayaknya penyakit dalam ya kayak Ya, gitu ya dok. Saya awalnya coba dulu dari penyakit dalam, Oke. ya, tapi ternyata belum beruntung. 2 kali gagal, saya pikir umur saya juga udah jauh. Saya akhirnya memutuskan ngambil dokter spesialis jantung pembuluh darah yang langsung kan. Jadi saya pengen penyakit dalam, kemudian baru belajar jantung begitu. Tapi karena ya umur saya udah habis kali ya. Ya udahlah daripada buang waktu, mending saya ambil yang mungkin fast track yang bisa Kayaknya langsung hobinya aja di jantung. sana ya dok. Ya, jadi memang takdirnya di situ. Betul. Gimana Takdirnya nih di dok situ. ceritain nih gimana nih dokter perjalanan setelah menjadi spesialis jantung dan pembuluh darah kemudian kembali lagi. Nah, jadi spesialis jantung dan pembuluh darah saya tempuh itu dalam waktu 10 semester ya. Jadi kurang lebih 5 tahun, 5 tahun setengah baru selesai jadi seorang dokter spesialis ya. Jadi bayangkan dokter umum 6 tahun. Kemudian dokter spesialisnya 5 tahun. 5 tahun. Nah, Untuk setelah kan aja udah kurang lebih 11 tahun 11 ya tahun. kan? Nah, kemudian saya setelah selesai dokter spesialis ini total saya merantau di Jakarta itu sekitar 7 tahun gitu. 7 tahun ya. Pindah tempat kos, pindah tempat tinggal berapa kali, 3-4 kali pindah. Nah, akhirnya tuh ada bukaan waktu itu BLU lah di Palembang atau di RSMH ini. Oke. Memang saya dari awal sudah pengen kembali karena memang awalnya pergi keluar supaya bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat dari luar untuk kita di Sumatera Selatan, Palembang Sumatera Selatan lah. Memang itu yang dipesan oleh orang tua saya juga. Kalau bisa kamu kembali mengabdi. Orang tua saya tuh dia tuh nasionalis ya, jadi dia nggak pengen di awal-awal anaknya langsung sekolah ke luar negeri. Gitu ya. Karena sebagian besar yang sekolah ke luar negeri itu nggak balik lagi.
Karena udah gimana sih dokter kira-kira? Jadi ya kemarin kan banyak orang langsung di awal sekolah ke Amerika misalnya, Ya. itu udah biasa nggak balik lagi karena sulit. Nah, begitu balik kan masih ada kesulitan beradaptasi dan sebagainya. Beradaptasi lagi ke keadaan lagi ya gitu-gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau keluar negeri, itu memang bagusnya setelah kita selesaikan yang basic atau dasar dulu di sini, selesai dokter, selesai spesialis. Nah sebenarnya banyak kesempatan untuk Melanjut keluar negeri lagi. Nah memang saya setelah selesai dokter spesialis, saya berkesempatan lagi untuk berapa kali keluar negeri. Sempat belajar, saya mendalami 2 subspesialisasi. Oke, setelah jantung dan pembuluh darah berarti ada dilanjutkan lagi nih dokter. Dilanjutkan. Nah, gimana nih ceritain dok? Nah, jadi memang ternyata jantung itu merupakan satu divisi atau suatu bagian yang ternyata sudah terlalu luas juga ilmunya. Sehingga pada akhirnya nanti juga dia memiliki divisi-divisi sendiri. Nah, misalnya yang saya dalami adalah di awal itu adalah ilmu gangguan irama jantung atau aritmia. Oke. Nah, untuk mendalami Itu divisinya namanya ya, ya, itu dok? divisinya. Jadi divisi aritmia atau subspesialis aritmia atau gangguan irama jantung ini saya mendalami lagi sekitar 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Dan itu di mana dok? Itu di harapan kita lagi. Oh, oke. Soalnya ada bukaan itu di harapan kita. Oke. Jadi 2014 saya mendalami itu selama 1 tahun. 1 tahun. Kemudian sempat pulang sebentar ke RSMA. Dan kemudian 2014 saya pergi lagi. Jadi waktu itu sempat melanjutkan mendalami yang intervensi non bedah atau kardiologi intervensi. Oh, Nah, jadi itu kalau- beda lagi ya dok? Beda lagi. Oke. Jadi kalau aritmia itu dia misalnya pasang alat pacu jantung kalau jantung terlalu lambat gitu kan, atau laser jantung, namanya ablasi itu untuk jantung terlalu cepat. Biasanya 2 ini. Nah, kemudian kalau yang urusan kardiologi intervensi itu biasanya kayak pasang ring jantung. Oh, dan bedah kayak Ya, intervensi non bedah, misalnya masalah katup jantung yang non bedah juga. Nah, jadi ada lagi ke sana yang ke arah sana. Nah, itu saya sempat ke Vietnam 3 bulan. Vietnam 3 bulan. Vietnam 3 bulan. Sahabat RSMH ke Vietnam. Jauh ya, ngambil ilmu ya. Nah, lucunya itu saat saya ke Vietnam, itu saya jadi jutawan. Jadi itu tahu tuh gimana ceritanya? Jadi 1 rupiah itu sama dengan 2 dong. Mata uang sana tuh 2 dong. Lebih ini ya dokter Ya. tinggi ya dokter Iya. nilainya ya. Ini saya bawa 500.000, Udah banyak. di sana jadi 1 juta. Jadi saya Oh, pantas jadi jutawan nih. Terus gimana nih ceritanya dokter? 3 bulan di sana. Oh, 3 bulan. Ya sih, saya suka traveling, jadi memang selain belajar, Kalian ya. ya kita juga Vietnam udah habis lah. Saya explore dari selatan sampai utara udah habis. Oh, gitu. Setelah Ya sambil menyelam minum air. Soalnya menjelang minum air Vietnam sudah aman lah sama dokter Edo ya. Kalau misalnya mau ke Vietnam tanya-tanya dokter Edo ya. Kira-kira selebucu mana yang belum? Oke nih dokter, menarik. Berarti dari ada 2 subdivisi yang sudah dokter kuasai dan kembali lagi ke RSMH untuk diabdikan lah ilmunya. Iya. Kembali ya dokter ya. Nah, cerita ngomong-ngomong soal jadi dokter nih dokter. Apakah memang cita-cita dari kecil kah? Ataukah memang ada cita-cita yang lain nih dokter? Jadi sebenarnya waktu usia-usia remaja gitu, waktu masih SMU, itu memang kita selalu ada dari persimpangan ya. Ya. Ini pengen jadi apa? Oh, jadi apa nih apa gitu? Dulu bingung apa mau ngambil apa, teknik kimia, teknik industri, ya, dulu yang agak-agak apa ya, agak-agak menarik waktu Menarik ya, zaman itu. iya, iya, Nah, benar. tapi akhirnya berpikir praktis saja. Orang tua saya udah dosen, Oke. bukunya udah banyak. Betul. Jadi Kalau saya jadi dokter, kan ya dok. udah nggak perlu beli buku lagi. Gitu. Nggak terlalu banyak lagi beli buku, maksudnya sudah ada ya dokter ya, tinggal ditambah-tambah aja gitu. Dan kebetulan Jadi, memang dulu kan ada jalur kayak jalur PMDK. Oh iya. Jadi saya itu nggak pernah ngerasain yang namanya UMPTN. Oh. Karena waktu habis selesai SMU, karena memang kebetulan sering dapat 3 besar, jadi Ya. dapat jalur yang itu, yang tanpa Tanpa tes ya. tanpa tes, tanpa
sahabat RSMH nih ya, ikutin lah jejak Dokter Edo ya, jalur PMDK. Jadi nggak usah pusing-pusing ikut tes, langsung lulus gitu ya dok. Terus itu jadi dokter baru memang pada dasarnya memang dari keinginan dokter ya dokter ya. Dan kembali ke RSMH itu juga keinginan dari dokter ya mengabdi. Dan sekarang mau ceritanya selama berdinas di RSMH ada pengalaman-pengalaman atau mungkin pengalaman menarik yang boleh diceritain sama sahabat RSMH. Ya, pengalaman menarik itu adalah yang pertama, jantung itu sebelumnya kan memang dianggap sebagai bagian dari suatu bidang yang lain yang lebih besar. Mungkin katakanlah penyakit dalam. Tapi ternyata kita mulai dari kecil. Ya memang dulu belum ada apa-apa. Kita mungkin staf baru 3 orang begitu ya. Tapi pelan-pelan memang seiring dengan waktu dan perkembangan zaman, ya pelan-pelan kita bisa melengkapi alat-alat di RSMH ini sampai 10 tahun ini kan banyak sekali yang alat-alat canggih sudah ya. Alat-alat canggih yang memang bisa diandalkan dan bisa menjadi rujukan bahkan di Sumbaksel Babel ini. Dan kemudian juga saya belajar dari senior-senior saya. Jadi senior saya ya salah satunya Dr. Mangiring ya, juga staf di RSMH itu adalah seorang senior yang sangat mendorong juniornya. Support lah ya dong. Support. Jadi junior itu nggak bisa maju kalau misalnya seniornya nggak support. Kebetulan saya berada di lingkungan yang seniornya sangat mendukung, sangat mensupport perkembangan ilmu juniornya. Dan itu yang membuat saya mungkin dapat kesempatan tadi. Ya dong. Termotivasi. Kamu mau ke Vietnam, pergi aja ke Vietnam. Kemudian saya dapat kesempatan ke China 6 bulan. Belajar jalanin lagi, belajar intervensi lagi. Dapat ke Amerika 1 bulan. Jadi saya sangat merasa bersyukur ya. Kita bisa melihat dunia ini lebih luas. Saya bisa melihat begitu canggihnya kondisi di dunia barat, tapi kita juga bercermin pada kearifan lokal di timur. Karena tidak semua yang di barat itu bisa diaplikasikan di kita. Negara berkembang, negara timur. Dan itu yang mungkin membuat saya itu mungkin jadi tantangan tersendiri gitu, bagaimana kita yang di Palembang ini yang katakanlah kota terbesar kelima ya di Indonesia, tapi kita bisa bagaimana kita memposisikan diri kita itu disegani oleh daerah-daerah lain, karena pada dasarnya kesempatan itu ada, tinggal kita mungkin mencari celahnya. Ya, betul. Ya, kalau ada yang bilang, ini mungkin salah satu moto kita juga ya. Kalau semua pintu itu tertutup, di suatu tempat Tuhan akan buka jendela. Jendela itu yang kita cari. Seperti itu. Jadi sekarang bercerita tentang keluarga nih dokter. Kira-kira kalau misalnya dokter lagi bersantai di rumah, nggak mau tanya dulu nih dokter, sudah beristri? Ya, istri 1. Istri 1. Salah nih pertanyaan saya kayaknya ya. Anak 2 sepasang. Oh, sepasang. Oke, umur berapa nih dok? Anak saya yang besar itu laki-laki, umurnya sudah 15 tahun. Anak saya besar ya? Yang kecil perempuan, ntar lagi 11 tahun. 11 tahun. Oke, sudah teenager sudah ini ya dokter ya, udah remaja. Baik. Dan kalau misalnya di rumah lagi kumpul-kumpul keluarga, hobinya masing-masing apa nih? Mas dokternya hobinya apa dok? Oke, jadi kalau kita lagi kumpul, kita sukanya karaoke bareng. Salah satunya. Kadang-kadang ngajak anak nonton bioskop seperti keluarga-keluarga lain, film-film baru misalnya. Kemudian saya sih suka ngajak mereka itu sebenarnya mengenal alam sih. Jadi kalau ada kesempatan kita ajak traveling, cari tempat-tempat yang bagus, kayak pagar alam, ya, supaya anak-anak zaman sekarang itu jangan sampai terlalu keracunan teknologi. Gadget itu ya dok. Gadget itu bahaya. Jadi mereka juga harus kenal alam dunia luar. Dan mereka suka ya dok. Dan mereka suka. Mereka suka juga ya dok. Jadi memang didukung sama mama papanya juga suka traveling, anak-anaknya juga suka gitu ya dokter ya. Oke, jadi kalau traveling di rumah juga sambil kumpul-kumpul, karaokean dan lain sebagainya itu sering menghabiskan waktu di rumah dong berarti dok? Ya kalau me time-nya sih kalau ada waktu saya suka baca-baca ya. Baca-baca ya nggak selalu harus buku dokteran, buku-buku lain gitu. Saya suka buku-buku kayak buku-buku saham atau ekonomian, kadang-kadang saya baca juga. Ya karena memang pada dasarnya dokternya jiwa lainnya itu entrepreneur ya dok? Iya. Mungkin ada sedikit jiwa entrepreneur atau dokterpreneur istilahnya. Dokterpreneur ya kalau sekarang ya dokter ya. Oke, kalau istri istri saya dokter juga. Nah,
kenalannya waktu mahasiswa Oke, di Unsri ya berarti di ya, Dok? Unsri. Sekarang beliau adalah dokter spesialis anak di salah satu rumah sakit swasta di Palembang. Oke, berarti ada yang spesialis jantung dan pembuluh darah, yang spesialis anak. Iya. Oh, Supaya lengkap. kalau anak sakit tahu ngurusinnya. Iya. Gak usah jauh-jauh, ada Nggak istri. jauh-jauh. Oke nih dokter, luar biasa sekali. Dan terakhir mungkin bisa setelah dokter menjalani kehidupan yang sampai detik ini, yang tentunya dokter sangat bersyukur sampai di titik ini ya dokter, sudah sangat banyak sekali pengalaman yang dokter terima dan sudah bisa dokter implementasikan juga di kehidupan dan untuk masyarakat. Banyak ya dokter yang mungkin ada hal yang ingin dokter sampaikan, mungkin ucapan terima kasih atau apa sampai detik ini, silakan dokter Ya, mau sampaikan. saya sih ingin mengucapkan terima kasih secara khusus untuk almarhum ayah saya. Beliau meninggal tahun 2008, itu pada saat semester saya pertama kali kuliah, semester 1. Saya dapat kabar beliau meninggal karena sakit jantung. Dan itu juga motivasi saya untuk masalah penyakit jantung ini harus saya tuntaskan, gitu ya. Sebagai bentuk balas budi juga pada beliau. Ya, beliau itu orang yang selalu ngajarin kami untuk selalu berserah pada Tuhan. Karena kekuatan manusia itu ada batas, tapi kita harus menyerahkan diri kita dan kekuatan kita pada yang Maha Kuasa. Luar biasa, luar biasa sekali. Memang benar-benar menjadi panutan lah ya seorang papa yang sudah memberikan motivasi dan juga menjadi motivasi diri dokter untuk mendalami penyakit jantung itu sendiri ya dok. Baik nih dokter, di akhir segmen kita mungkin bisa berikan pesan untuk sahabat RSMH di rumah. Silahkan dokter, apa nih kira-kira? Ya, sahabat RSMH, sebagai penutup, semoga sahabat RSMH tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menghadapi pandemi yang moga-moga kita akan segera berlalu. Selamat sore. Oke, luar biasa. Terima kasih Dr. Edo Tonda sudah memberikan sharing tentang kehidupan, tentang perjalanan karir, tentang perjalanan pendidikan dokter juga. Juga sudah memberikan pesan dan pesan terhadap sahabat RSMH tentunya. Baik, sahabat RSMH dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan asik kita bersama Dr. Edo Tondas. Sampai jumpa di podcast sahabat RSMH selanjutnya. Saya Meta, pamit undur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.